kayak aku tuh nggak pernah selama pernikahan ini tuh ngerasain hidup susah loh. Kayak apa-apa selalu dipenuhin keinginan aku kayak gitu. Terus kalau misalnya aku berubah, kayak gimana? Aku anggap sebagai latihan kesabaran sih untuk aku. Aku minta kamu ingetin aku untuk berbuat baik. Terus mengingat kebaikan aku, gitu. Pasti. Kenapa kamu makin hari makin cantik? Masa? Iya, kamu Bukan makin tambah gendut. itu juga sih. Tapi kamu makin berumur makin cantik, makin tua makin cantik. Bukan belum tua kali ya. Maksudnya lebih dewasa itu, tapi makin cantik loh. Kenapa istri lain itu makin kurang ya, tapi kamu itu makin cantik. Nggak gombal beneran. Tapi mereka tuh banyak lah yang suka dengan cara berpikir kita loh. Jadi banyak di kolom komentar tuh bilang, oh iya sama seperti yang keluarga mereka pikirkan. Cuma ternyata banyak banget keluarga-keluarga di luar sana itu nggak ngobrol kayak kita. Ternyata tuh nggak semua suami istri itu ngobrol seperti kita ngobrolnya. Kenapa ya? Nggak tahu. Padahal sebenarnya salah satu dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Iya sih, apalagi perempuan ya. Perempuan itu perlu banget kayak gitu menyalurkan isi hatinya, pikirannya gitu. Karena kan perempuan kan senang diajak ngobrol. Itu salah satu bentuk perhatian bagi perempuan. Oke. Kalau perempuan didiemin kayak gitu dianggap nggak perhatian. Biasanya tersiksa sih. Oh ya? Iya. Kok aku yang agak tersiksa karena aku jarang diperhatiin. Enggak. Udah. Bercanda belum. Hari ini kita mau main, kata dari tim kreatif, apa sih gamenya? Pertanyaan pinggir jurang. Mau jalan nggak? Ini pertanyaan di pinggir jurang. Ya jalan lah, kan aku kan nggak takut. Karena ada yang aku takutkan. Oke, kenapa? Kenapa nggak ada yang kamu takutkan? Nggak ada yang karena aku merasa apa adanya. Iya, apa adanya. Oke. Aku nggak dibuat-buat. Sama sih, aku juga sih. Aku nggak takut sih. Cuma kadang-kadang aku takut dipelintir orang bawah sih. Oke, next. Langsung kita jawab pertanyaan di pinggir jurang. Ala tim kreatifnya Dr. Richard. Ini apapun jawaban kami, ya tentu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Iya, semuanya tergantung mindset. Yes. Dan ini adalah mindset kita berdua ya. Dan aku harap mindset kita berdua ini bisa kasih inspirasi ke keluarga-keluarga di luar sana untuk membina hubungan jauh lebih baik, dapat sisi positif dari komunikasi kita. Iya. Oke. Yang pertama, siapa yang lebih beruntung di pernikahan ini? Oh. Ini yang jawab siapa duluan? Oh, Dari dulu aja. Hah? Dari dulu aja. Siapa yang mau jawab duluan? Dari dulu aja. Ya, aku ngalah ya. Aku duluan ya. Iya. Sudah jelas ya jawabannya yang paling beruntung dalam pernikahan ini. Aku pikir sudah jelas dan nggak perlu dijawab lagi ya. Aku lah yang pasti paling beruntung dalam pernikahan ini. Aku yang paling beruntung, aku ngerasa kalaupun waktu mau kuulang lagi, aku pasti tetap akan pilih kamu jadi istri aku. Dan aku akan perjuangkan lebih awal untuk mendapatkan kamu. Enggak, itu memang kayak aku ngerasa beruntung. Soalnya aku pernah tulis di bukuku kan bahwa tips laki-laki untuk menjadi sukses itu adalah menemukan pasangan yang tepat. Dan menurutku salah satu yang membuat aku bisa berada di posisi seperti sekarang, sukses seperti sekarang, bisa bangun Athena Group sebesar ini, punya kedewasaan dan punya kebijaksanaan seperti ini, itu karena kamu yang mendampingin aku. Kalau orang lain yang mendampingin aku, mungkin aku belum tentu bisa ada di posisi ini. Dan aku beruntung selalu dikasih kesejukan setiap kali pulang ke rumah. Aku selalu dikasih nasihat yang positif. Kadang aku nakal, kadang pikiran aku nggak baik. Tapi kamu selalu sebagai istri itu selalu mencoba memperbaikin, tapi bukan menghakimin. Jadi kamu tuh nggak ngakimin aku. Kamu salah loh, kamu kayak gini malah dimarahin, diomel. Enggak, tapi kayak aku ngomong dibimbing, tapi akunya kayak nggak ngerasa diajarin. Aku tuh bukan suami yang takut istri. Aku nggak nurut dengan istri kayak gitu, tapi dia berhasil buat aku tuh patuh nurut dengan dia karena bisa memberikan contoh dan ya pokoknya kayak gitulah.
Kalau kamu? Aku juga beruntung dapetin kamu. Dan Oh, bukan aku aku yang ngerasa beruntung. iya. Aku yang beruntung atau kamu yang beruntung? Aku yang beruntung. Aku yang beruntung. Sama-sama beruntung lah ya. Dan aku ngerasa kadang-kadang aku terpikir kayaknya aku tuh beruntung banget sih dalam kehidupan aku kali ini. Dan bahkan aku tuh pernah terpikir kira-kira kebaikan apa yang aku lakukan di kehidupan aku yang sebelumnya. Sampai aku tuh jadi seperti ini. Semua yang terjadi pada aku tuh adalah hal-hal yang baik lah. Banyak hal yang baik lah yang terjadi dalam hidup aku. Misalnya banyak sih, dia ini baik banget sih. Dia suami yang baik kok. Bahkan dia nggak pernah buat aku sampai sekarang pun ya, walaupun kita banyak ada badai, ada banyak ujian kan dalam hidup kan, tapi dia itu nggak pernah biarin aku susah kayak gitu. Bahkan kadang-kadang dia nggak pernah. Kadang-kadang kalau misalnya masalahnya itu berat banget, dianya disimpan dalam hati dia ya. Padahal aku tahu dia itu banyak kesulitan dalam hidup dia, tapi dia nggak mau aku susah juga kayak gitu loh. Aku jadi terharu. Aku tersipu malu. Ya karena Iya, aku nggak bener. mau bebanin kamu aja. Iya iya. Tapi kamu tahu ya? Tapi kamu Iya, tahu. tahu. Tahu dia susah. Aku juga jadi mau nangis. Bahkan sekarang maksud aku tuh kayak aku tuh nggak pernah selama pernikahan ini tuh ngerasain hidup susah loh. Kayak apa-apa selalu dipenuhin keinginan aku kayak gitu. Syukur. Iya, dia masalah keuangan aja kayak misalnya mau beli ini kayak gitu nggak pernah sama sekali. Ya udah beli aja kayak gitu. Ya apapun yang bisa buat kamu bahagia lah. Jadi nangis. Ada tisu juga. Ya aku sebenarnya nggak, kalau bisa nggak ngelibatin kamu sih, aku nggak mau ngelibatin kamu sih, apapun masalahnya sih. Terima kasih. Oke. Nangis lagi sih ibu. Tapi kalau kamu nanti kalau kamu bisa mengulang waktu, bisa memilih lagi, kamu tetap pilih aku nggak jadi suami kamu? Aduh, ini nggak usah dijawab deh kayaknya. Kenapa? Kenapa? Apakah kamu akan memilih orang lain? Enggak lah. Nggak usah dijawab. Kalau di kehidupan selanjutnya, Sebenarnya kamu pernah nggak ketemu cowok yang kan lebih? aku udah pernah ngomong, Tapi kamu pernah nggak ngelihat cowok yang lebih menurut kamu itu lebih pantas daripada aku? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Aku pernah lihat cewek Iya. yang lebih cantik dari kamu. Oh gitu. Aku pernah lihat cewek yang lebih pintar dari kamu. Heeh. Tapi aku tidak pernah melihat pasangan sebaik kamu. Masa? Nggak percaya. Nggak. Banyaklah orang baik. Enggak beneran. Karena orang pintar, orang cantik itu banyak, tapi orang yang bisa mengerti kita dan melengkapi kita itu nggak banyak. Oh ya. Ya bagus lah. Next, selanjutnya. Terima kasih. Ini kita melewatin pinggir jurang nggak sih? Belum. Yang kedua, judulnya dokter ini nangis lagi. Ya kamu cengeng, nangis terus. Kamu tuh kalau nangis aku dibully tau. Enggak, tapi kan kali ini kan aku nangisnya karena aku terharu karena sebenarnya dia itu adalah suami yang baik sebenarnya. Terima kasih. Suami yang Aku baik, tersipu suami malu. yang perhatian. Suami yang sangat sayang sama istri, sangat sayang sama anak-anaknya. Makasih, kamu juga istri yang luar biasa. Kedua, siapa yang kelola keuangan dan pelit? Kelola keuangan dan pelit. Oke, kamu aja yang jawab dulu. Yang kelola keuangan, aku nggak bisa ngelola keuangan. jadi sebenarnya kayak kadang-kadang tuh kayak aku tuh kayak ya nggak butuh uang atau gimana ya, nggak ngerti. Kayak nggak peduli, ya udah apapun. Yang penting selama kebutuhan aku bisa terpenuhin ya udah kayak gitu. Jadi lebih baik dia aja deh yang ngatur keuangan kayak gitu. Oke. Walaupun aku juga nggak boros kan, walaupun aku juga nggak berfoya-foya hidup. Walaupun ada uang ya, walaupun ada uang kan kadang-kadang orang foya-foya mengeluarkan ini untuk
untuk sesuatu hal yang kadang-kadang nggak perlu-perlu banget kan. Iya. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang seperti itu. Cuman karena aku nggak bisa ya lebih baik suami aja yang ngelola. Tapi walaupun dia yang ngelola keuangan, untungnya itu karena dia baik. Nah ini salah satu kelebihan dia ya. Walaupun semuanya uang itu dia yang kelola, tapi dia itu terbuka sama aku tentang masalah keuangan. Jadi apapun uang dia itu, dia kadang-kadang dia malahan kadang-kadang dicatetin. Ini uang aku ada di sini, di sini, di sini. Malah dia kasih catatan ke aku. Aku tuh dia kasih catatan karena dia takut kali aku nggak tahu uangnya di mana aja. Itu benar. Iya. Kadang-kadang dia saking nggak peduli dengan uang dan tidak mengerti keuangan. Yang aku takutin kalau suatu hari nanti aku dijemput oleh yang maha kuasa kayak gitu. Iya. Kamu tuh nggak tahu duit kita tuh ada di mana. Itu yang aku yang takut. Kamu nggak tahu detail perusahaan kita apa, perusahaan kita sahamnya berapa, sahamnya di mana, ada taruh di mana. Nanti kamu takutnya pas kamu buka dari ini kan, nih ada duit di sini. Kaget deh ada uang. Ternyata uangnya di mana. Dia kasih tahu. Dan dia juga begitu dapat kertas itu juga nggak peduli kayak ini taruh di mana kertas itu juga. Astaga, dalam hati aku. Nanti dicatatin lagi aja uangnya. Percuma. Tapi sebenarnya karena dia kasih catatan itu ke aku, wah aku bilang suami aku ini luar biasa. Dan aku tuh ngerasa aman sih ketika kamu ngasih itu ke aku kayak gitu. Ternyata dia nggak ada niat kayak lari dengan uangnya dia ninggalin aku. Tapi kita pernah ribut loh. Nggak ada lari ninggalin aku. Kita pernah ribut kayak gitu punya ya. Namanya juga kan belum pernah ribut kayak gitu punya. Dia tuh kalau ribut dia bilang apa? Aku kalau misalnya ada apa-apa aku ribut ya, aku pergi katanya. Dan ambil aja semuanya. Ambil aja semuanya. Aku akan tinggal di hutan, aku nggak butuh semua gitu. Buset dalam hati gue. Keluarga lain rebutan harta. Kok keluarga gue kagak rebutan harta ya? Dalam hati gue juga mau ambil semuanya juga nggak apa-apa boleh. Yakin? Iya. Serius. Mau ambil semuanya juga bagi aku nggak jadi masalah juga. Kamu jangan nangis terus. Di aku ya. Bagi kita tuh dalam rumah tangga itu siapa yang lebih pintar? Kan semua orang tuh punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ada orang yang suaminya itu lebih pintar ngatur keuangan. Ada yang istrinya lebih pintar. Nah, di kita memang kebetulan istriku tuh nggak jago ngatur duit. Kalau dia ngatur duit berantakan nanti tuh. Takutnya malah rugi perusahaannya boros, dan dia nggak jago ngatur duit. Jadi di sini aku yang punya kapasitas untuk itu. Jadi aku yang atur semua keuangan, investasi dan lain sebagainya. Cuma ya bagiku uangku adalah uang dia. Ya uang dia juga dia nggak pernah boros. Walaupun pengeluaran dia juga nggak sedikit ya. Tapi dia nggak maksudnya dia itu sayang duit. Nggak kayak mungkin kalau misal ya aku dikasih istri yang lain misalnya ya. Aku bukan dengan kamu mungkin ya, dengan apa yang aku punya. Mungkin dia sudah punya Birkin berapa puluh kali. Bisa jadi. Tapi kamu belum punya Birkin satupun kan? Dan dia nggak tega beli Birkin loh. Dan dia nggak tega beli Birkin. Kalaupun dia beli kayak sesuatu hal yang mahal tuh kayak dia ngebilang tuh ngapain sih? Tapi dari dulu aku pengen beli sebenarnya, Dad. Tapi nggak terwujud kayak gitu. Udahlah. Atau kamu pengen apa yang beliin? Enggak lah, nggak usah. Ada rasa ingin beli, tapi malas bentuk. Tadinya, kalau sekarang udah nggak lagi. Oke. Iya. Dan kayak tadi dia bilang tadi ya, aku tuh punya, kan kita kan punya grup ya, besar ya. Dan perusahaan aja itu ada lebih dari 30. Ada lebih dari 30. Yang aku takutin nanti sebenarnya, kalau misalnya suatu hari nanti Tuhan jemput aku nanti, kamu tuh nggak tahu. Dan aku tuh takut banget dia tuh nggak bisa kelola aset ini. Sampai aku tuh buat surat wasiat loh. Oh ya? Iya. Aku buat surat itu supaya aku takut kalau misalnya suatu hari nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan aku,
takut aja ya, mudah-mudahan sih enggak ya, akan ada banyak perseteruan kayak gitu kan. Kalau kita lihat ya di mana ya sosok-sosok orang lain kayak gitu punya jadi ribut, berantem. Kelihatan dari yang orang-orang yang kayak yang lainnya. Mudah-mudahan keluarga kita enggak. Mudah-mudahan enggak sih. Tapi aku ngerasa orang yang paling bijaksana untuk mengatur aset ini semuanya adalah kamu. Tapi itu kalau istrinya banyak tuh. Walaupun Oh iya, itu kalau istrinya banyak, Dad. iya, gak kan keluarga kan ada, tapi keluargaku sih baik-baik semua sih. Walaupun aku nggak yakin setelah aku kasih ke kamu aset itu akan berkembang. Enggak. Ya paling nggak kamu habisin lah ya. Ya, paling enggak sudah bisa melewati satu kehidupan ini kan. Ya cukup, tenang. Cukup kan? Tenang. Sampai aku mati kan. Aku akan profet kamu sampai kamu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tenang. Enggak sih, aku sebenarnya harta kita itu kan nggak dibawa juga kan waktu kita mati. Udahlah, kalau misalnya harta ini bisa mencukupi kita untuk satu kehidupan ini, ya udahlah. Malah dia sering ngomong dengan aku, kalau misalnya harta udah ini donasi aja. nah itu dia ngomong. Bahkan tahu nggak itu tuh ya, kayak Jackie Chan tahu nggak? Jackie Chan itu kan dia mendonasikan seluruh hartanya ke orang-orang yang membutuhkan, nggak tahu kemana ya, pokoknya dia donasikan seluruh hartanya dan hartanya banyak. Dia hidup nggak berapa perlu triliun harta. kayak Jadi gitu. kalau misalnya aku nggak ada nanti mungkin didonasiin semua. Kalau Randy mau mati kali. Oke, next. Karyawan sudah lihat semua itu, siap dihibah. Oke. Kalau suatu hari nanti ribut, hartanya gimana? Oh, untuk dia aja semuanya. Kalau suatu hari nanti kita ribut, Maksudnya bercerai? ya mungkin nggak? Kan aku udah pernah bilang apapun yang terjadi kita nggak akan bercerai. Nggak, tapi kalau Kalau misalnya kita ribut, sengketa kayak gitu punya, terus beda pendapat, belum sampai cerai nih ya. Perang-perangan nih, harta nih. Iya ya. Eh, Kan aku udah pernah jawab. Dia pernah jawab sih. Iya. Dia bilang dia nggak butuh semuanya, dia akan tinggal di hutan. Nggak. Terus kalian tau nggak jawabanku? Dia bilang ya, kalau misalnya ini aku akan pergi, aku akan tinggal di hutan katanya. Aku nggak butuh semua harta ini semuanya. Tau nggak jawaban aku apa? Kalian harus dengar jawabanku apa. Aku akan tinggalkan hartaku, terus aku nyusul dia di hutan. Aku akan temenin dia di hutan. Terus kami belajar kungfu dan silat malam. Iya, karena memiliki kamu itu lebih penting daripada memiliki semua hartaku. Masa sih? Iya. Maksudnya tuh semua harta ini juga diambil kalau kamu temenin aku bisa cari lagi kok. Karena menurutku yang hebat itu yang bisa yang buat aku di posisi seperti sekarang itu adalah diriku, ya Allah pastinya ya, diriku dan kamu yang temenin aku. Jadi cukup butuh itu aku bisa dapat lagi. Kadang-kadang kalau kita punya banyak harta, kita nggak bisa mengelola dengan baik juga nanti habis kan. Betul nggak? Oke, next. Kamu kasih, kalau misalnya ribut kamu kasih ke aku atau kamu ambil semua? Itu tadi jawabannya. Sudah ya, sudah. udah. Oke, selanjutnya. Kalau suatu hari nanti ada yang berubah, apa akan menyesal? Oh, aku yang berubah atau dia yang berubah? Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu, Kamu dulu aja lah. ya. Nah, aku dulu ya. Kalau misalnya suatu hari nanti dia berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi tua, berubah jadi jelek, berubah menjadi galak, berubah menjadi jahat. Ya berubah lah ya, mungkin secara, kan ada orang yang bisa berubah kan? Bisa jadi. Orang bisa berubah ya. bisa Misalnya kamu jadi penjudi tiba-tiba kayak gitu. Atau misalnya. Kalau tiba-tiba itu kayaknya nggak mungkin ya. Tetap ada core-nya ya. Nggak mungkin Pasti dia jauh ada banget. Dia ini anak baik. Core value sih, core value-nya. Dia anak baik. Iya. Tiba-tiba gue ketemu bini gue misalnya 2 tahun kemudian dia dugem sendirian kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia nggak suka. Bahkan kalau sekarang egois. Dia nggak egois. Nggak. Ya tapi kita andai aja ya. Tapi kalau nggak kan pasti tua ya. Ya tua, jelek kan pasti itu terjadi. Jadi jelek, jadi tua. Iya.
operasi aja sih. Sama perawatan sering-sering. Tidak seperti bisa biasa. dibandingkan dengan anak muda. Tidak bisa dibandingkan. Ya Kalau udah. tua-tua. Ya sudah, Iya. aku tetap terima kamu. Sakit misalnya. Buktinya kamu Iya. walaupun kamu tua, kamu lebih cantik daripada kamu waktu kamu muda. Ya, ini belum tua, Det. Sakit. Ya perawatan sering-sering. Sakit-sakit. Sakit aku jagain. Kalau kamu Tapi itu berubah, salah satu yang terberat sih menurut aku, sakit. kalau kamu berubah apapun itu, aku akan bertahan dengan kamu semampu yang aku bisa, selama dan sekuat yang aku bisa. Karena terlalu banyak yang aku akan korbankan dan terlalu banyak cerita di antara kita yang harus aku tinggalkan kalau nggak bersama kamu. Tapi menurut kamu aku bakal berubah nggak? Nggak. Cowok biasanya yang berubah ya. Biasanya laki-laki sih. Cowok yang berubah. Iya. Terus kalau misalnya aku berubah, kayak gimana? Kalau aku berubah, Aku yang berubah. aku anggap sebagai latihan kesabaran sih untuk aku. Ya, aku akan bertahan Sampai sampai meninggal. so sweet istriku. Cium. Udah, masih ada pertanyaan nggak? Gila kan kami kan? Ada lagi nggak? Kami ini siap Ada lagi nggak? Kami ini siap menerima pertanyaan apapun di pinggir jurang. Tapi sebenarnya tuh kita sebenarnya sering banget ya ngobrolin ini. Iya, sampai ke ini. Kalau misalnya meninggal, kalau misalnya ini yang susah-susah. Tahu nggak? Apa yang kita ngobrolin tuh yang terburuk-terburuknya. Apa yang buruk-buruknya. Dan Sampai setiap kematian, kayak gitu. Selalu dibahas-bahas ya, terus Det, dia ya. kadang-kadang malam-malam suka nangis sendiri juga kayak gini punya nih. Iya, kadang-kadang kan kalau bahas tentang kematian atau apa, itu kan hal yang tabu kan. Kalau menurut aku, kita kan pasti mati ya. Ya harus dipersiapkan sih kayak Aku gitu. dulu aja sih yang mati. Ya. Sesuatu yang harus dipersiapkan karena itu kan pasti terjadi. Iya. Ya. Jika kamu tahu pasanganmu akan meninggal dalam waktu dekat, bagaimana kamu akan menjalani hari-hari bersamanya di saat terakhir? Kamu dulu aja. Oleh 24 jam ya. Ya jadi kalau misalnya bagi orang lain membicarakan kematian itu adalah hal yang tabu, kalau bagi aku kematian itu adalah hal yang harus dibicarakan dari sekarang. Karena kan itu kan hal yang pasti, jadi harus dipersiapkan dari sekarang kan. Ya jika suatu saat terjadi, ya itu sih. Ya itu karena kita sudah mempersiapkan dengan baik, ya jadinya mungkin bukan sesuatu yang kaget lagi kan, kayak gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya dia pada saat menghadapi kematian atau apa ya, kan ada orang kan misalnya sakit, terus mau menghadapi kematian, aku akan menyuruh dia untuk berbuat baik. Mengingat lagi kebaikan yang dia lakukan. Terus memberi pokoknya semua hal-hal yang bahagia lah yang aku suruh dia ingat kayak gitu. Tapi kayaknya aku duluan deh yang bakal tinggalin dunia. Enggak lah. Iya, belum tentu. Beneran. Nggak ada yang tahu. Iya. Kalau misalnya Nggak ada yang kita tahu. umur nggak ada yang tahu ya. Ya kan siapapun nggak tahu umur ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita prediksi dan lurus-lurus nih, nggak ada yang ketumbur mobil, nggak ada yang kecelakaan. Iya, kecelakaan misalnya. Kan kalau dilihat dari gaya hidupku kan, aku kan sangat padat banget ya, sibuk banget. Terus juga aku bukan olahragawan, aku malas olahraga. Sometimes aku Tapi masih. dia jaga makan. Iya, aku jaga makan. Cuma itu yang Untungnya. aku bisa. Terus aku kadang-kadang aku juga masih suka clubbing kayak gitu punya kan. Kadang sometimes aku Terus dia stres dianya. Terus aku stres. Banyak stresnya. Ya terus aku Makanya tidur. aku bilang jangan stres. Nanti sakit. Mungkin ada saatnya Iya. lah ya. Ada saatnya nanti semuanya akan kukurangin. Terutama kerjaan sih. Ada saatnya nanti akan kukurangin semuanya. Tapi kalau misalnya aku pergi duluan, nikah lagi nggak kamu?
Itu adalah Kamu cari berondong nggak? enggak. Banyak loh yang mau pasti loh. Tante-tante, cakep, cantik, banyak harta. Enggak mau aku. Enggak mau. Nggak mau ya? Iya. Kalau misalnya aku mau meninggal, apa yang kamu lakukan? Aku akan bawa semua dokter terkenal untuk nyembuhin kamu. Aku duluan yang harus pergi. Aku akan temenin pokoknya kemana kayak gitu punya supaya kamu berobat, supaya kamu sehat. Tapi justru aku nggak mau kayak kalau mau meninggal tuh kayak cuma di rumah sakit kayak gitu. Ya udah Aku mau temenin. diingetin aku mau diingetin untuk berbuat kebaikan. Kalau misalnya aku mau mati. Iya. Tapi aku bukan tipikal ini ya. Aku tuh bukan tipikal Aku minta kamu ingetin aku untuk berbuat baik. Terus mengingat kebaikan aku. Gitu. Pasti. Kalau perlu aku buatin museum untuk kamu. Museum istri Dr. Richard. Enggak. Karena kalau menurut Siapa ya kayak gitu ya? Habibie buat gak sih? Museum Ainun kayak gitu punya. Nanti aku akan buat. Enggak usah. Kalau perlu aku bayar produser untuk buat film kita. Enggak. Richard dan Randy. Karena bagi aku, kita itu yang sebelum kita meninggal itu ya waktu-waktu terakhir sebelum kita meninggal, terus pikiran kita terakhir sebelum meninggal itu sangat penting bagi aku. Kita tuh harus dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, ya dalam keadaan yang berbuat baik misalnya, itu bagus banget kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Oke. Makanya aku ingin kalau misalnya aku mau meninggal, aku ingetin aku untuk berbuat baik. Aku akan suruh produser buatin lagu, aku suruh BCL nanti nyanyiin untuk kamu.